Jokowi itu berjanji 5 tahun ini akan membangun Jakarta. Ini baru setengah jalan, dia tinggalkan. Apa ini gawan prestasi ini, Jokowi? Saya kira tidak ya, karena sebuah proses seseorang menjadi kepala daerah, menjadi presiden, itu kan diatur oleh undang-undang. Kalau sekarang sudah 1,5 tahun Pak Joko Widodo menjabat sebagai gubernur, beliau sudah mempersiapkan blueprint dengan baik. Kalau nanti beliau diberi amanah jadi presiden, saya kira akan mempercepat proses pembangunan yang ada di DKI, khususnya di Indonesia. Ya, tapi ada yang bilang begini, kita belum melihat bukti beliau itu di Jakarta. Kok sekarang udah mau mencalonkan diri jadi presiden? Kalau kita mau jujur, 1,5 tahun ini kan banyak bukti yang bisa kita lihat. Mungkin bisa dicontohkan. Ya, saya kira perencanaan dalam menangani banjir, perencanaan dalam menangani transportasi yang begitu rumit di DKI, perencanaan yang menyangkut perumahan kumuh dan sebagainya. Saya kira ini kan sebuah proses. Seorang pemimpin kan harus teruji. Mulai dari wali kota Solo dia teruji, dari gubernur dia terpilih secara mayoritas di DKI ini. Nah, dari situlah partai kami melihat ada kemauan masyarakat yang ingin ada perubahan, ingin pemimpin yang mau mendengar, cepat bekerja, dan saya kira Pak Jokowi lah yang diputuskan oleh partai kami. Ya. Saya sering baca Jokowi atau pimpinan PDIP, dia mengibarkan bendera Trisakti. Ya. Jadi kalau Jokowi presiden akan menjalankan program Trisakti. Trisakti kita sudah tahu semua ya, daulat politik, daulat ekonomi, dan kebudayaan. Bagus, bagus sekali, itu ajaran Bung Karno. Pertanyaan saya, waktu Ibu Mega presiden, 2001-2004, kenapa Trisakti tidak dijalankan? Itu saya heran itu. Kenapa sekarang? Jadi waktu itu kok nggak dijalankan? Waktu itu kesempatan emas. Ibu Megawati Presiden Republik Indonesia punya kewenangan besar. Kenapa nggak dijalankan? Kenapa begitu banyak BUMN yang blue chip itu di lego-lego? Sehingga banyak masalah gitu loh. Nah, saya mau tanya Pak Cahyo gitu ya. Kenapa sekarang baru dijalankan, mau dijalankan gitu loh. Apa ini hanya pemanis atau bagaimana? Itu Baik. saya. Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pertanyaan Prof. Cipta. Hal yang tadi ditanyakan, mengapa Trisakti ini hanya sekedar sebagai satu hal yang mau sekedar dijual atau memang pernah dilaksanakan atau pernah dilakukan terutama oleh Jokowi maupun dengan pasangan kedua. Capres mau cawapres PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKB. Begini Prof, mengenai zaman kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri sewaktu menjadi presiden ya. Ini tidak bisa dilepaskan, kebijakan Ibu Megawati ini adalah sekedar merupakan akibat proses-proses sebelumnya ya. Prosesnya Gus Dur, prosesnya Pak Habibie, prosesnya zaman Soeharto, prosesnya Orde Baru, di mana ini adalah extraordinary, mengatasi persoalan krisis bangsa. Krisis akibat yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, termasuk krisis 98. Ya. Dan pada saat Ibu Megawati membenahi krisis ini, akibat krisis 98, di mana ya, yang melakukan krisis ini berada, kan itu. Nah, sekarang menanyakan mengapa melakukan penjualan aset BUMN itu kan. Yang bikin krisis ini malah lari di luar negeri. Kalau bahasanya orang Jawa tinggal gelanggang colong pelayu kan itu. Saya katakan begini. Ini adalah akibat merupakan proses yang dilakukan oleh Pak Harto untuk mengatasi krisis ekonomi letter of intent ya, yang akhirnya bahwa cash in pendapatan negara dan belanja negara itu harus diamankan oleh kondisi melalui kepemilikan negara kan itu. Seolah-olah akhirnya apa kaitan Trisakti dengan penjualan aset?
Jadi beda antara sikap Bu Mega sebagai seorang pemimpin yang putra Bung Karno harus melakukan Trisakti dan mensikapi keadaan itu. Ya. Tapi jelas kok bagaimana Ibu Mega bahwa sektor keuangan kita harus tidak dependen lagi dengan IMF, kita bayar dan kita keluar untuk tidak lagi mau diatur-atur dengan IMF. Ini Prof. Ini adalah bentuk hal yang harus diapresiasi, ya. Bagaimana itu adalah sikap Ibu Mega. Dan Ibu Mega itu waktu menjalankan pemerintahan, dia tetap dalam koridor garis besar haluan negara, yang itu diputuskan oleh MPR. Jadi saya melihat, Prof, ada hal-hal yang mungkin bisa dipertanyakan. Bagaimana Ibu Mega mensikapi keadaan itu dengan sikap Ibu Mega, ya. Ini saya sangat yakin sekali sebagai ketua umum partai dan beliau juga mentradisikan cara berpikir kita selama 10 tahun dalam kebijakan di DPR selaku fraksi PDI Perjuangan. Saya melihat tidak ada yang perlu diragukan bahwa Trisakti adalah terjemahan bagaimana mengimplementasikan ideologi Pancasila 1 Juni dalam kebijakan kita selaku petugas. Maka petugas siapa yang tugas kita itu apa? Bukan petugasnya Bu Mega, petugas mengimplementasikan ideologi Pancasila 1 Juni dan Trisakti. Inilah yang sebenarnya disebut petugas partai. Sebentar Prof, sebentar dulu Prof, saya bicara dulu. Ini yang perlu saya sampaikan, ada sesuatu yang perlu dikelirkan dan sekarang ini kalau itu mau dikaitkan bagaimana dengan Jokowi dan Pak JK, ya kita akan mengawal, sekali kita katakan bahwa untuk pilihan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini bukan sesuatu yang main-main. PDI pernah diadili rakyat dan kemudian berada di luar kekuasaan dan akhirnya dipercaya lagi oleh rakyat. Maka kedua kandidat antara Capres dan Wapres ini akan dikawal dengan ideologi partai, dengan Trisakti, maka disitulah disebut petugas partai untuk menjalankan tugas. Pak Karni, sebentar. Ini Pak Karni, sebentar. Ini semacam footnote. Waktu era Megawati, IMF masih jalan terus. Yang menghentikan utang IMF adalah pemerintah SBY. Satu. Yang kedua, tunggu. Harus yang ingat, menghentikan. Zaman Ibu Mega lah yang memutus kerjasama dengan IMF. Dilanjutkan dengan Pak. Terus yang kedua, Trisakti itu kan enggak. Trisakti ini kan mesti kan ke kerakyatan gitu loh, kerakyatan. Kenapa gas tanggul dijual begitu murah? Yang dari Irian itu. Saya kira terlalu jauh. Artinya kalau kita urut satu persatu, di situ menjawab sampai pagi kita nggak cukup. Yang penting bagi saya satu aja, Prof. Apa kelemahan dan kekuatan dari masing-masing capres dan cawapres? Kelemahan Pak Jokowi, komunikasi politik. Kelemahan. Yes. Saya begini juga, saya mencintai Gerindra, saya mencintai PDIP. Tolong malam ini mudah-mudahan para petinggi Ibu Megawati nonton di sini. Kemarin ada 3 kesempatan. Mestinya Jokowi bicara substansial di situ. Entah di Gedung Juang, entah di rumah Ibu Mega, entah di KPU. Pidato cuma 1 menit. Nah saya nggak tahu why di sini. Publik tunggu sebentar. Pak Cahyo tunggu sebentar dong. Publik tunggu gitu loh ya. Tunggu. Itu sayang. Kelemahan utama komunikasi politik ya. Pasangan ini menurut saya bagus. JK pengalamannya luas, bisa nutupi kekurangan pengalaman dari Jokowi. Memang ada kekhawatiran, semua orang khawatir gitu ya, bahwa Jokowi nanti JK mendikte Jokowi itu. Tapi pasangan ini menurut saya bagus pengalaman, terus juga ini wakili Timur gitu ya. Nah, mengenai Pak Prabowo ini banyak masyarakat ngeri lihat Pak Prabowo ini karena begitu gitu loh. Khawatir gitu loh. Jadi tegas, berani, setuju. Saya juga setuju, Pak. Ya, bahwa ini masalah sudah akut begitu ya. Ini ibarat negara kita udah penyakit kanker gitu loh. Udah mau mati kira-kira gitu loh. Diperlukan pemimpin yang berani, yang tegas. Saya 1000% setuju gitu loh ya. Setuju. Cuman kesan publik ini suka ngeri dengan Prabowo gitu loh. Blok. Apalagi Pak Fadil, apalagi ya. Pak Fadli, apalagi di luar ini banyak seliuran cerita yang mengenai sisi negatif dari behavior Pak Prabowo.
Nah itu mesti cepat dikelirkan. Dengan cara bagaimana itu dikelirkan. Ya. Sebab dalam komunikasi, rumor ini ampuh gitu loh. Banyak ini perilaku-perilaku yang tidak baik. Itu saja menurut saya. Apa sebetulnya sih makna petugas partai gitu? Jadi itu agak masalah loh. Jadi langsung, maksud saya kenapa kata itu yang dipakai ya? Kenapa bukan misalnya kader terbaik? Saya sebagai sekjen partai, juga petugas partai karena saya ditugaskan sebagai anggota DPR. Pertanggungjawaban saya kepada masyarakat yang memilih PDI Perjuangan, yang memilih saya, tapi juga pertanggungjawaban politik saya sampaikan kepada partai. Ini kan semua mekanisme undang-undang kan lewat partai politik. Saya kira kalau tidak diikat dengan partai politik, siapa yang bertanggung jawab? Tapi kalau ada apa-apa. Ya, Mas Cahyo, istilah itu akan tetap dipergunakan atau diganti substitusi dengan itu kader terbaik sekarang selanjutnya, atau tetap akan orang yang ditugaskan oleh partai pasti kader terbaik partai. Saya kira itu aja intinya. Tapi tetap sebagai petugas partai. Gitu. Internal, Oke. internal. Tapi kalau keluar dia kader terbaik dong. Oke. Jadi internal Ya, dipakai terbaik. Petugas partai, keluar kader terbaik. Ya, terbaik jadi wali kota 2 periode, kemudian dicoba sebagai calon gubernur, dia terpilih, dicoba kembali. Saya kira ini yang... Ini yang bagus kan karena ditonton di seluruh Indonesia, ke dalam petugas partai, keluar kader terbaik. Katanya, saya baca nih, faktor lain yang menentukan nanti itu adalah market friendly. Wow, penerimaan pasar, pertumbuhan ekonomi, bahkan bahaya tuh yang berbicara nasionalisasi. Padahal kan tujuannya mengembalikan hak rakyat sesuai konstitusi gitu ya. Tapi dibikin ekstrim, yang berbicara nasionalisasi itu bahaya. Bahkan ditambah lagi ujungnya, ini kalau Prabowo ini tidak diterima oleh Amerika, ini sampai kapanpun mau berjumpalitan seperti apapun, nggak akan bisa menang gitu ya. Padahal pada saat yang sama, saya kasih perbandingan supaya nanti Bang Fadlizon jawabnya juga bisa lebih bebas. Kita tahu dalam hari-hari ini Narendra Modi, Perdana Menteri India itu terpilih, padahal pada awalnya dia seakan-akan dianggap pelanggar hak asasi manusia oleh Amerika ya, di mana dia dianggap bertanggung jawab terhadap terbunuhnya sekitar 1.000 warga Muslim di Gujarat pada waktu itu, ya tahun 2002. 2000 kata Pak Ridwan, yang saya baca 1.000 sampai 2.000 lah kira-kira begitu ya. Nah kemudian ketika dia terpilih, tiba-tiba ditelepon oleh Obama mengucapkan selamat. Dan bahkan juga diundang untuk ke Gedung Putih. Tetapi itu ada fakta. Cuma dalam konteks Anda menjawab, bagaimana tuh menghadapi bahwa mau jumpalitan seperti apapun, ini kebetulan mudah-mudahan Dubes Amerika dan semua kepentingan asing juga nonton, mau jumpalitan seperti apapun, nggak akan menang dan nggak akan pernah jadi presiden di Indonesia. Terima kasih Bang Effendi. Pertama, kalau kita lihat kita ini tidak mungkin mengisolasi diri kita sendiri. Kita ini berada di satu era yang kita sebut globalisasi. Ya, dan globalisasi ini tinggal bagaimana kita, bottom line-nya adalah national interest, kepentingan nasional kita. Kita sudah punya guidance di dalam konstitusi kita, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara juga untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kita ingin sama-sama menang, sama-sama betul-betul mendapatkan manfaat dari apa yang ada di dalam sumber daya Indonesia. Tidak mungkin kita sekarang ini melakukan apa yang disebut nasionalisasi, tidak mungkin. Karena kita akan berhadapan dengan hukum internasional. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan renegosiasi supaya kepentingan nasional kita diamankan sesuai dengan amanah konstitusi itu. Dan saya kira kalau kita lihat, kalau sekarang ini ada shift, getting prices right atau getting intervention right. Nah, kalau mekanisme pasar murni, tidak ada yang namanya mekanisme pasar murni. Selalu ada intervensi. Dan intervensi itu, seperti kata Joseph Stiglitz, karena ada asymmetric information. Supaya agak sederhana biar pemirsa tahu. Jadi sudah mulai dihaluskan ya? Dulu nasionalisasi, bukan, kita tidak pernah renegosiasi. melakukan nasionalisasi, karena itu tidak mungkin. Tetapi, ke depan ini, bagaimana kita bisa ya melakukan satu negosiasi di dalam kontrak apapun untuk kepentingan nasional kita, tetapi juga menguntungkan pihak-pihak lain, baik penanam modal dari asing maupun penanam modal dari dalam negeri.
Dan kalau ada penanam modal dari dalam negeri yang bisa maju, kenapa tidak diprioritaskan? Ya, baru kemudian asing, misalnya seperti itu. Yang kedua, dan tidak takut ya, walaupun dialang-alangi oleh asing misalnya. Begini, kita ini kan harus berdaulat atas negara kita sendiri. Kalau kita tidak berdaulat, kita hanya akan menjadi pemain. Kita bisa-bisa menjadi kuli di negara kita sendiri. Masih. Ya, menjawabnya mudah, tapi nanti di lapangannya agak sulit gitu ya. Oleh karena itu kita butuh pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani dan mengambil keputusan gitu. Jokowi itu berjanji 5 tahun ini akan membangun Jakarta. Ini baru setengah jalan, dia tinggalkan. Apa ini gawan prestasi ini, Jokowi? Saya kira tidak ya, karena sebuah proses seseorang menjadi kepala daerah, menjadi presiden, itu kan diatur oleh undang-undang. Kalau sekarang sudah 1,5 tahun Pak Joko Widodo menjabat sebagai gubernur, beliau sudah mempersiapkan blueprint dengan baik. Kalau nanti beliau diberi amanah jadi presiden, saya kira akan mempercepat proses pembangunan yang ada di DKI, khususnya di Indonesia. Ya, tapi ada yang bilang begini, kita belum melihat bukti beliau itu di Jakarta. Kok sekarang udah mau mencalonkan diri jadi presiden? Kalau kita mau jujur, 1,5 tahun itu kan banyak bukti yang bisa kita lihat. Mungkin bisa dicontohkan. Ya, saya kira perencanaan dalam menangani banjir, perencanaan dalam menangani transportasi yang begitu rumit di DKI, perencanaan yang menyangkut perumahan kumuh dan sebagainya. Saya kira ini kan sebuah proses. Seorang pemimpin kan harus teruji. Mulai dari wali kota Solo dia teruji, dari gubernur dia terpilih secara mayoritas di DKI ini. Nah, dari situlah partai kami melihat ada kemauan masyarakat yang ingin ada perubahan, ingin pemimpin yang mau mendengar, cepat bekerja, dan saya kira Pak Jokowi lah yang diputuskan oleh partai kami. Ya. Saya sering baca Jokowi atau pimpinan PDIP, dia mengibarkan bendera Trisakti. Ya. Jadi kalau Jokowi presiden akan menjalankan program Trisakti. Trisakti kita sudah tahu semua ya, daulat politik, daulat ekonomi, dan kebudayaan. Bagus, bagus sekali, itu ajaran Bung Karno. Pertanyaan saya, waktu Ibu Mega presiden, 2001-2004, kenapa Trisakti tidak dijalankan? Itu saya heran itu. Kenapa sekarang? Jadi waktu itu kok nggak dijalankan? Waktu itu kesempatan emas. Ibu Megawati Presiden Republik Indonesia punya kewenangan besar. Kenapa nggak dijalankan? Kenapa begitu banyak BUMN yang blue chip itu di lego-lego? Sehingga banyak masalah gitu loh. Nah, saya mau tanya Pak Cahyo gitu ya, kenapa sekarang baru dijalankan, mau dijalankan gitu loh? Apa ini hanya pemanis atau bagaimana? Itu baik. Terima kasih, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pertanyaan Prof. Cipta. Hal yang tadi ditanyakan, mengapa Trisakti ini hanya sekedar sebagai satu hal yang mau sekedar dijual atau memang pernah dilaksanakan atau pernah dilakukan terutama oleh Jokowi maupun dengan pasangan kedua capres maupun cawapres PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKB. Begini Prof, mengenai zaman kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri sewaktu menjadi presiden ya. Ini tidak bisa dilepaskan, kebijakan Ibu Megawati ini adalah sekedar merupakan akibat proses-proses sebelumnya. Ya, prosesnya Gus Dur, prosesnya Pak Habibie, prosesnya zaman Soeharto, prosesnya Orde Baru, di mana ini adalah extraordinary, mengatasi persoalan krisis bangsa, krisis akibat yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, termasuk krisis 98. Ya. Dan pada saat Ibu Megawati membenahi krisis ini,
akibat krisis 98, di mana ya, yang melakukan krisis ini berada, kan itu. Nah, sekarang menanyakan mengapa melakukan penjualan aset BUMN kan itu kan. Yang bikin krisis ini malah lari di luar negeri. Kalau bahasanya orang Jawa tinggal gelanggang colong pelayu kan itu. Saya katakan begini. Ini adalah akibat merupakan proses yang dilakukan oleh Pak Harto untuk mengatasi krisis ekonomi letter of intent ya, yang akhirnya bahwa cash in pendapatan negara dan belanja negara itu harus diamankan oleh kondisi melalui kepemilikan negara kan itu. Seolah-olah akhirnya apa kaitan Trisakti dengan penjualan aset. Jadi beda antara sikap Bu Mega sebagai seorang pemimpin yang putra Bung Karno harus melakukan Trisakti dan mensikapi keadaan itu ya. Tapi jelas kok bagaimana Ibu Mega bahwa sektor keuangan kita harus tidak dependen lagi dengan IMF, kita bayar dan kita keluar untuk tidak lagi mau diatur-atur dengan IMF. Ini Prof. Ini adalah bentuk hal yang harus diapresiasi ya. Bagaimana itu adalah sikap Ibu Mega. Dan Ibu Mega itu waktu menjalankan pemerintahan dia tetap dalam koridor garis besar haluan negara yang itu diputuskan oleh MPR. Jadi saya melihat Prof, ada hal-hal yang mungkin bisa dipertanyakan. Bagaimana Ibu Mega mensikapi keadaan itu dengan sikap Ibu Mega. Ya. Ini saya sangat yakin sekali sebagai Ketua Umum Partai dan beliau juga mentradisikan cara berpikir kita selama 10 tahun dalam kebijakan di DPR selaku fraksi PDI Perjuangan. Saya melihat tidak ada yang perlu diragukan bahwa Trisakti adalah terjemahan bagaimana mengimplementasikan ideologi Pancasila 1 Juni dalam kebijakan kita selaku petugas. Maka petugas siapa yang tugas kita itu apa? Bukan petugasnya Bu Mega, petugas mengimplementasikan ideologi Pancasila 1 Juni dan Trisakti inilah yang sebenarnya disebut petugas partai. Sebentar Prof, sebentar dulu Prof, saya bicara dulu. Ini yang perlu saya sampaikan, ada sesuatu yang perlu dikelirkan dan sekarang ini kalau itu mau dikaitkan bagaimana dengan Jokowi dan Pak JK, ya kita akan mengawal, sekali kita katakan bahwa untuk pilihan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini bukan sesuatu yang main-main. PDI pernah diadili oleh rakyat dan kemudian berada di luar kekuasaan dan akhirnya dipercaya lagi oleh rakyat. Maka kedua kandidat antara Capres dan Wapres ini akan dikawal dengan ideologi partai, dengan Trisakti, maka disitulah disebut petugas partai untuk menjalankan tugas. Pak Karni, sebentar. Ini Pak Karni, sebentar. Ini semacam footnote. Waktu era Megawati, IMF masih jalan terus. Yang menghentikan utang IMF adalah pemerintah SBY. Satu. Yang kedua, tunggu. Harus yang ingat, menghentikan. Zaman Ibu Mega lah yang memutus kerjasama dengan IMF. Dilanjutkan dengan juga Pak. Terus yang kedua, Trisakti itu kan Trisakti ini kan mesti kan ke kerakyatan gitu loh, kerakyatan. Kenapa gas tanggul dijual begitu murah? Yang dari Irian itu. Saya kira terlalu jauh. Artinya kalau kita urut satu persatu, di situ menjawab sampai pagi kita nggak cukup. Yang penting bagi saya satu aja Prof. Apa kelemahan dan kekuatan dari masing-masing capres dan cawapres? Kelemahan Pak Jokowi, komunikasi politik. Kelemahan. Yes. Saya begini juga, saya mencintai Gerindra, saya mencintai PDIP. Tolong malam ini mudah-mudahan para petinggi Ibu Megawati nonton di sini. Kemarin ada 3 kesempatan. Mestinya Jokowi bicara substansial di situ. Entah di Gedung Juang, entah di rumah Ibu Mega, entah di KPU. Pidato cuma 1 menit. Nah saya nggak tahu why di sini. Publik tunggu sebentar. Pak Cahyo tunggu sebentar dong. Publik tunggu gitu loh ya. Tunggu. Itu sayang. Kelemahan utama komunikasi politik ya. Pasangan ini menurut saya bagus. JK pengalamannya luas, bisa nutupi kekurangan pengalaman dari Jokowi. Memang ada kekhawatiran, semua orang khawatir gitu ya, bahwa Jokowi nanti JK mendikte Jokowi itu. Tapi pasangan ini menurut saya bagus pengalaman, terus juga ini wakili Timur gitu ya. Nah, mengenai Pak Prabowo ini banyak masyarakat ngeri lihat Pak Prabowo ini karena begitu gitu loh.
khawatir gitu loh. Jadi tegas, berani, setuju. Saya juga setuju, Pak. Ya, bahwa ini masalah sudah akut begitu ya. Ini ibarat negara kita udah penyakit kanker gitu loh. Udah mau mati kira-kira gitu loh. Diperlukan pemimpin yang berani, yang tegas. Saya 1000% setuju gitu loh ya. Setuju. Cuman kesan publik ini suka ngeri dengan Prabowo gitu loh. Blok. Apalagi Pak Fadil, apalagi ya. Fadli. Pak Fadli, apalagi di luar ini banyak seliuran cerita mengenai sisi negatif dari behavior Pak Prabowo. Nah itu mesti cepat dikelirkan dengan cara bagaimana itu dikelirkan ya. Sebab dalam komunikasi rumor ini ampuh gitu loh. Banyak ini perilaku yang tidak baik. Itu saja menurut saya. Apa sebetulnya sih makna petugas partai gitu? Jadi itu agak masalah loh. Jadi langsung, maksud saya kenapa kata itu yang dipakai ya? Kenapa bukan misalnya kader terbaik? Saya sebagai sekjen partai, juga petugas partai karena saya ditugaskan sebagai anggota DPR. Pertanggungjawaban saya kepada masyarakat yang memilih PDI Perjuangan, yang memilih saya, tapi juga pertanggungjawaban politik saya sampaikan kepada partai. Ini kan semua mekanisme undang-undang kan lewat partai politik. Saya kira kalau tidak diikat dengan partai politik, siapa yang bertanggung jawab? Tapi, kalau ada apa-apa. Ya, Mas Cahyo, istilah itu akan tetap dipergunakan atau diganti substitusi dengan itu kader terbaik sekarang selanjutnya, atau tetap akan orang yang ditugaskan oleh partai pasti kader terbaik partai. Saya kira itu aja intinya. Tapi tetap sebagai petugas partai. Gitu. Internal, Okay. internal. Tapi kalau keluar dia kader terbaik dong. Oke. Jadi internal Dia dipakai terbaik. Petugas partai, keluar kader terbaik. Ya, terbaik jadi wali kota 2 periode, kemudian dicoba sebagai calon gubernur, dia terpilih, dicoba kembali. Saya kira ini yang... Ini bagus kan karena ditonton di seluruh Indonesia ke dalam